Jawaban untuk soal nomor 3 yaitu pengertian munasabah dan contoh-contohnya. Munasabah secara etimologis atau secara bahasa itu dari masdar munasabatun yang artinya adalah qarabatun atau yang berdekatan. Jika orang memiliki nasab yang sama disebut sebagai kerabat atau qorobah. Lalu munasabah sendiri terkadang diartikan sebagai musyakalah, yaitu yang memiliki keserupaan. Sedangkan secara terminologis ada beberapa pendapat para ulama, yaitu ada dari Az-Zarkashi yang menyatakan bahwa munasabah itu sesuatu yang bisa diterima oleh akal ketika dihadapkan kepada akal karena mudah dipahami. Kemudian menurut Al-Biqai, munasabah itu adalah elat-elat yang atau alasan-alasan kenapa ayat susunan atau urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. Sedangkan menurut Imam As-Suyuti, munasabah itu adalah kolerasi antara kalimat atau antara surat atau antara ayat. Sedangkan dari ketiga pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi dari munasabah secara terminologis adalah secara terminologis adalah alasan-alasan susunan suatu ayat ataupun surat dalam Al-Quran dan korelasi antar ayat, antar kalimat, korelasi antara kalimat dalam satu ayat, antar ayat dalam satu surat, atau korelasi antar surat. Satu, yaitu korelasi antar kalimat dalam satu surat seperti dalam Al-Baqarah ayat 189, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dikatakan di sana para sahabat menanyakan tentang bulan sabit. Kemudian sebenarnya bulan sabit itu adalah sunatullah, pasti ada hikmah di baliknya. Seharusnya mereka tidak bertanya tentang bulan sabit, penambahan bulan sabit maksudnya bulan itu menjadi besar, menjadi bulan purnama atau mengecil menjadi bulan sabit, tapi mereka seharusnya memperhatikan perbuatan mereka yang mereka anggap baik padahal tidak baik, yaitu seperti memasuki rumah dari belakangnya, harusnya dari pintu depannya. Lalu ada munasabah antar ayat, munasabah yang memakai huruf atop seperti surat Ali Imran ayat 102 dan 103. Surat 103 itu ayat 103 itu diatapkan kepada surat pada ayat yang 102. Hal ini dikarenakan kalau dilihat seolah-olah kedua ayat tersebut tidak ada korelasi padahal ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu. Ali Imran ayat 102. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada hubungan antara dua ayat tersebut bahwa yang pertama adalah orang muslim itu harus bertakwa kepada Allah dengan sebenarnya, dan yang kedua itu dikatakan bahwa jangan berpegang teguhlah kepada agama Allah dan jangan bercerai-berai. Lalu ada lagi yang tidak diatafkan, yaitu seperti surat Ali Imran ayat 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kazzabu biayatina. Ayat Ali Imran ayat 10-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Ayat ke-11 ini mempertegas isi dari ayat ke-10. Ayat 10 dikatakan bahwa orang-orang kafir itu harta bendanya, anak-anaknya tidak bisa menembus siksaan mereka sedikit pun. Dan di ayat ke-11 dikatakan bahwa orang-orang kafir seperti kaum Fir'aun dan orang-orang sebelumnya seperti kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya itu, mereka itu berbuat hal yang sama, yaitu selalu
menganggap bohong, menentang, mendustakan ayat-ayat Allah. Yang ketiga adalah korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain yang memiliki kesepadanan, yaitu surat Al-Anfal ayat 4 dan surat Al-Anfal ayat 5. Surat Al-Anfal ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama akhrajaka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Ayat Al-Anfal ayat 4. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Ada kesepadanan, kesamaan, yaitu bahwa orang yang benar adanya, orang beriman itu adalah orang yang memiliki derajat, orang yang beriman memiliki derajat yang tinggi. Dan juga benar bahwa ayat yang ke-5 itu adalah perintah hijrah kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ada lagi ayat yang kontradiktif, yaitu surat Al-A'raf ayat 95 dan 94. 95. Ayat 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa badalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau summa badalna makana sayyi'atil hasanata hatta afau wa qalu inna aba'ana qad massa aba'ana ad-darra was-sarra fa akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun. Menurut Quraisy Shihab, bahwa ayat ini menyatakan sunatullah kepada orang-orang yang membangkang. Pertama, Allah akan memberikan ujian dan penderitaan agar mereka bertobat. Lalu ketika mereka tidak bertobat, mereka akan dibiarkan bersenang-senang, mereka akan melakukan kemewahan secara lahiriah, padahal itu adalah makar atau tipu daya dari Allah. Dan setelah mereka terlena, mereka hidup hanya untuk bermain, hanya untuk beristirahat, maka mereka akan disiksa. Dan dikatakan bahwa siksanya itu adalah terjadi pada perang Badar. Kemudian ada munasabah antar surat. Pertama yaitu munasabah dalam satu surat, dalam ayat pertamanya dan ayat terakhirnya, seperti dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim La raiba fi hudal lil muttaqin. Lalu di ayat terakhirnya, wa'fu anna waghfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dikatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Lalu disambungkan ke ayat yang terakhir bahwa orang-orang bertakwa itu jika mereka mengalami kesalahan atau lupa, maka segeralah meminta ampunan kepada Allah. Lalu ada lagi berbeda surat, maksudnya akhir surat suatu ayat itu mempunyai munasabah dengan awal surat yang lain, seperti akhir surat Al-Waqiah mempunyai hubungan dengan awal surat Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian Al-Hadid, Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Kesamaan antara dua ayat tersebut adalah bahwa ayat tersebut sama-sama mengemukakan tentang tasbih atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada lagi munasabah antara surat secara beruntun, seperti antara Al-Fatihah, antara Al-Baqarah dan antara Ali Imran. Al-Fatihah itu mengemukakan pengakuan kepada Tuhan, kemudian meminta perlindungan kepadanya dan memelihara agama dari pengaruh agama Yahudi dan Nasrani. Lalu Al-Baqarah itu berisi kaidah-kaidah agama, dan Ali Imran itu menyempurnakan maksud dari kedua surat tersebut. Itulah beberapa munasabat di antara Al-Quran.